ada konten yang beredar di luar sana yang menyatakan bahwa ternyata ada ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus tidak benar-benar mati, tidak benar-benar disalib. Nah, ini harus diluruskan karena ini bisa menyesatkan banyak orang Kristen. Ya, seperti video dari Dr. Haji Anwar Lutfi, dikatakan sebagai pakar kristologi nasional, ya, disebut sebagai Dr. Zakir Naiknya Indonesia. Coba kita lihat videonya, ya, bilang apa? Kepada saya, apa benar di dalam Al-Quran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak mati disalib? Sedangkan di dalam kitab kami yang turun lebih dahulu dari Al-Quran itu mengatakan bahwa Yesuslah yang mati disalib. Maka saya jawab, Alhamdulillah, Al-Quran dengan tegas mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Jadi mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Mereka juga tidak pernah menyalib Nabi Isa. Tapi Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dan menyerupakan orang lain dalam pandangan mereka menjadi seperti Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Dan sebetulnya hal ini juga tertulis di dalam kitab kalian, bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam tidak pernah mati disalib. Silakan Anda baca Injil Matius pasal 27 ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Kenapa saya katakan Yesus yang lain? Ingat, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam tidak pernah menggunakan kata Eli atau Eloi di dalam menyeru, memanggil Tuhannya. Yesus selalu menggunakan kata Bapa. Nah, ini konten-konten seperti ini orang-orang Kristen harus lebih cermat berpegang pada kebenaran Alkitab. Ya, ini akibat mau membaca Alkitab dari kitab mereka. Ya, Alkitab sudah sempurna, tidak perlu ada tambahan kitab-kitab yang lain. Jadi di Alkitab juga tidak boleh dibaca sebagai ayat-ayat yang turun. Ya, karena Alkitab adalah kitab yang diilhamkan, harus baca seluruhnya. Jadi kalau kita hanya kutip-kutip ayat, ya, seolah-olah tidak punya konteks di dalamnya, kita akan jadi seperti orang-orang yang ngaku kristolog ini, ya, seperti pakar, tapi ternyata mereka bodong, ya. Nah, mereka memahami sebutan Eli-Eli dari cara pandang mereka. Mau memahami isi Alkitab dari cara pandang mereka. Di Alkitab itu berseliweran kisah, bahkan Yesus sendiri menubuatkan kematian. Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya, dan itu terjadi di Injil-Injil, bahkan di surat-surat kelima. Tidak ada pertentangan. Ya, tiba-tiba 600 tahun kemudian ada satu kitab, ya, yang coba-coba mengatakan bahwa Alkitab itu salah atau Alkitab itu sesat. Nah, ini, ya, Alkitab itu sudah ada sejak abad yang pertama. Jadi buat siapa ini, Dr. Anwar Lutfi ini yang dikatakan sebagai Zakir Naiknya Indonesia, ya. Ini kita orang Kristen, kita harus lebih mendalami keyakinan iman kita.
agar kita tidak mudah terbawa arus rupa-rupa angin pengajaran lewat konten-konten seperti itu.